Saat itu tahun 1985, teleskop luar angkasa Hubble masih 5 tahun lagi untuk diluncurkan dengan pesawat ulang-alik. Meski gugup, komunitas ilmiah tetap bersemangat. Hubble akan merevolusi cara kita melihat alam semesta. Tetapi Riccardo Giacconi, Direktur Institut Sains Teleskop Luar Angkasa pada saat itu, mengatakan kepada timnya bahwa mereka harus mulai memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan setelah Hubble. Timnya memprotes dengan mengatakan bahwa mereka memiliki lebih dari cukup hubungannya dengan Hubble. Tetapi Giacconi bersikeras, dan karenanya, timnya mulai bekerja, menyusun ide-ide konsep untuk apa yang kemudian dikenal sebagai teleskop luar angkasa generasi berikutnya. Hari ini, NGST adalah superstar dan salah satu dari jenisnya. Hari ini, itu disebut teleskop luar angkasa James Webb. Kebutuhan akan teleskop baru muncul pada tahun 1995, ketika para astronom mengarahkan Hubble ke sepetak langit yang tampaknya kosong selama 10 hari berturut-turut. Banyak ahli memperkirakan pengamatan yang diperpanjang akan membuang-buang sumber daya, mengungkapkan paling tidak segelintir galaksi redup, tetapi upaya itu membuahkan hasil. Gambar yang dihasilkan, Hubble Deep Field, menunjukkan tempat kosong itu sebenarnya diisi dengan ribuan galaksi, membentang kembali 12 miliar tahun ke dalam 13,8 miliar tahun sejarah alam semesta kita. Ada galaksi di mana-mana. Hubble Deep Field menunjukkan bahwa alam semesta awal bahkan lebih ramai dan menarik daripada yang diperkirakan kebanyakan orang, menawarkan harta pengamatan kepada komunitas ilmiah. Namun, seperti halnya Deep Field Hubble, para astronom menginginkan lebih. Dan setelah lebih dari 2 dekade kerja, dengan biaya sekitar $10 miliar, teleskop luar angkasa James Webb akhirnya diluncurkan pada hari Natal 2021. Pada Juli 2022, teleskop telah mencapai tujuan luar angkasanya, dan instrumennya telah diuji, dan tak lama setelah itu, tahun pertama pengamatan sains yang telah lama ditunggu-tunggu, dimulai. Ketika Webb merilis gambar set pertamanya, itu membuktikan bahwa itu pantas untuk ditunggu. Ini menunjukkan kepada kita alam semesta yang belum pernah ada sebelumnya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta seperti yang kita kenal, mungkin lebih asing dan lebih kompleks. Teori Big Bang seperti yang kita kenal, mulai bergetar. Atau, apakah itu? Pertama, dasar-dasarnya. Menurut teori inflasi, pada detik pertama setelah Big Bang, alam semesta kita adalah subpartikel primordial yang hampir tak terbayangkan panas dan padatnya. Selama 3 menit berikutnya, saat kosmos mengembang dan mendingin, inti helium dan elemen sangat ringan lainnya mulai terbentuk. Maju cepat 400.000 tahun, dan alam semesta cukup dingin untuk atom pertama muncul. Ketika alam semesta berusia sekitar 100 juta tahun, kondisi akhirnya tepat untuk bintang pertama muncul. Bola api raksasa ini lebih besar dan lebih terang dari bintang-bintang saat ini, dan matahari pertama ini bergabung menjadi protogalaksi, akhirnya bergabung untuk membentuk galaksi yang lebih besar. Proses menjadi, dari kekacauan alam semesta awal yang memberi jalan kepada kosmos yang lebih teratur yang kita kenal sekarang, diperkirakan memakan waktu sekitar 1 miliar tahun. Dan disinilah Webb memasuki adegan dan mengotak-atik kosmologi kami. Baiklah, waktu cerita. Rohan Naidu sedang duduk di rumah, ketika dia menemukan galaksi yang memulai perdebatan Webb Big Bang. Ketika algoritmenya menemukan gambar awal dari teleskop luar angkasa James Webb, Naidu menarik perhatian. Ia telah melihat sebuah objek yang pada pemeriksaan lebih dekat, sangat besar, dan berasal dari hanya 300 juta tahun setelah Big Bang, lebih tua dari galaksi manapun yang pernah terlihat sebelumnya. Lebih tua dari pemahaman kita tentang galaksi pertama alam semesta, yang pernah kita duga muncul 1 miliar tahun setelah Big Bang. Pada saat itu, Rohan tahu bahwa itu mungkin cahaya bintang terjauh yang pernah kami lihat. Kandidat galaksi, bernama Glass Z13, berada di luar impian terliar para astronom. Tapi disinilah kebanyakan dari kita mengklaim bahwa Webb menghancurkan Big Bang. Yah, tidak juga. Bertahun-tahun yang lalu, Hubble memberi kami jenis data yang sama.
Rekor Hubble untuk galaksi terjauh yang diketahui adalah Gunung Z11, terlihat pada 2015 pada pergeseran merah 11, yang sesuai dengan usia kosmik sekitar 400 juta tahun. Ya, pengamatan terbaru web memang mengungkapkan beberapa hal aneh dan tak terduga tentang alam semesta, tetapi mereka sama sekali tidak membuktikan bahwa Big Bang salah. Jika ada, itu membuat teori Big Bang semakin kuat. Di alam semesta yang mengembang, semua titik yang jauh di ruang angkasa bergerak semakin jauh satu sama lain. Saat cahaya bergerak dari galaksi yang jauh, dan saat alam semesta terus mengembang, jarak yang dibutuhkan cahaya untuk melakukan perjalanan juga terus meningkat. Dan saat ruang membentang di bawah seberkas cahaya, panjang gelombangnya meningkat dan energinya menurun. Jadi, ketika cahaya datang dari titik yang jauh di ruang angkasa, cahaya itu meregang dan jauh lebih lemah. Ini berarti bahwa panjang gelombang cahaya diregangkan, sehingga cahaya tampak bergeser ke arah bagian merah dari spektrum. Semakin tinggi pergeseran merah, semakin jauh suatu objek relatif terhadap pengamat. Pengamatan Hubble dan Webb secara akurat selaras dengan inflasi kosmologis alias model Big Bang. Galaksi-galaksi tua ini tampak lebih merah dari yang seharusnya, menyiratkan alam semesta yang mengembang. Sekarang, jika kita bisa kembali ke masa lalu, Anda akan melihat galaksi-galaksi berkumpul ke titik di mana segala sesuatu di alam semesta terbatas pada satu tempat, seperti yang diprediksi oleh teori Big Bang. Tidak hanya itu, teori Big Bang secara akurat memprediksi berapa banyak setiap elemen diciptakan di alam semesta awal. Ketika para astronom melihat galaksi dan bintang yang sangat tua, jumlah setiap bahan kimia yang mereka lihat sesuai dengan teori Big Bang. Apa yang disebut hipotesis lelah ringan menunjukkan alam semesta yang tidak mengembang, di mana cahaya secara spontan kehilangan energi seiring waktu. Itu sangat populer di kalangan lawan Big Bang. Hipotesis lelah ringan salah, karena latar belakang gelombang mikrokosmik. Alam semesta yang statis dan ringan tidak akan memiliki sisa panas dari bola api purba. Belum lagi fakta bahwa galaksi-galaksi jauh akan tampak kabur, padahal sebenarnya tidak, dan supernova jauh tidak akan terdilatasi waktu oleh ekspansi kosmik sebagaimana adanya. Satu-satunya model yang mendukung semua bukti adalah Big Bang. Kesimpulannya, membongkar teori Big Bang akan membutuhkan lebih dari sekadar menemukan galaksi asli. Ya, pengamatan Webb telah menemukan galaksi yang sangat muda dan sangat bergeser merah yang umum dan sangat matang. Ini adalah jenis data yang membingungkan dan tidak terduga yang diharapkan para astronom. Itu sebabnya kami ingin membangun teleskop Webb sejak awal. Dan itu memberitahu kita bahwa meskipun model Big Bang tidak salah, namun beberapa asumsi kita tentangnya mungkin salah. Neil deGrasse Tyson menjelaskannya dengan sangat baik dalam sebuah video oleh Chuck Nish. Dia menjelaskan bagaimana teori Big Bang telah berkembang selama abad terakhir dengan banyak bukti pengamatan yang tidak dapat dibuang begitu saja.